Kalau kemarin kita membahas tentang sifat-sifat variabel acak kontinu, ya, sorry, discrete. Kalau sekarang kita akan membahas sifat-sifat variabel acak kontinu. Tapi sebelumnya saya mau mengkoreksi pernyataan kemarin gitu ya, yang mana kemarin itu X bar itu sama dengan kalau dari distribusi normal X bar itu sama dengan sigma XI dibagi dengan N gitu ya. Oke. Nah, ini didapatkannya dari ekspektasi, bukan ya. Emang didapatkannya dari ekspektasi, tapi kalau bagaimana ngitung rata-rata itu adalah sigma XI dibagi dengan N itu uh, kelanjutan dari ekspektasi ya. Oke, kelanjutan dari ekspektasi karena kalau di sini kalau misalkan rata-rata kalau dari suatu populasi atau kita sebut dengan parameter rata-rata gitu ya. Nah, biasanya kita lambangkan dengan mu. Nah, mu ini bukan tidak sama dengan X bar ya. Oke. Tapi mu ini ditaksir ya. Mu ini akan ditaksir, jadi mu-nya kita taksir, tapi mu itu bukan X bar, ya. Rata-rata populasi itu tidak sama dengan rata-rata sampel, wajar kan? Memang seperti itu mungkin di kalian sekarang ngambil sampling ya, oke, di sampling lebih jelas ya, oke. Nah, tapi kita akan menaksir nilai mu, yang mana menaksir nilai mu itu menggunakan X bar, ya. Nah, jadi X barnya itu berapa? Ngitungnya gimana? Yaitu sigma XI dibagi dengan N. Jadi, untuk mendapatkan rumus sigma XI dibagi dengan N, itu menggunakan metode yang namanya adalah metode taksiran. Jadi, metode untuk menaksir parameter. Seperti itu ya. Nah, metode untuk menaksir parameter itu Anda akan Anda pelajari di TEOS ya, di TEOS 1 ya. Di TEOS 1 Anda akan melajari metode penaksiran seperti apa. Jadi ingat berbeda ya, berbeda antara penaksiran dengan ekspektasi atau apa ekspektasi itu apa sih bahasa Indonesianya kemarin teh? Apa? Apa? Harapan, ya. Oke. Harapan sama nilai harapan dengan nilai taksiran beda, ya. Oke. Nilai harapan kita sebut dengan ekspektasi, ya. Nilai harapan kita sebut dengan ekspektasi. Nilai taksiran kita sebut dengan estimasi. Oke. Jadi menaksir parameter itu mengestimasi parameter ya. Nah, nanti Anda akan belajar di TO 1 bagaimana estimasi parameter. Jadi sekarang pada kuliah PTP kali ini yang kita pelajari bukan taksiran parameter tetapi kita akan mendapatkan bagaimana cara mendapatkan nilai harapan atau nilai ekspektasi dari suatu fungsi atau distribusi tertentu. Jadi nanti main-mainnya masih di parameter, belum main-mainnya di data sampel ya. Jadi untuk penaksiran parameter ini Anda membutuhkan dulu harus lulus dulu atau harus selesai dulu kuliah teori sampling ya. Setelah Anda lulus kuliah teori sampling, nanti Anda akan mengerti bagaimana dari sampling itu bagaimana dari statistik yang didapatkan itu bisa mendapatkan atau bisa dijadikan estimasi untuk parameter gitu ya. Oke. Nah, terus estimasi parameter untuk setiap distribusi sampling nanti akan disampaikan di TO 1. Seperti itu ya. Oke. Jadi tapi nggak lepas dari ini, TO 1 nggak lepas penaksiran nggak lepas dari ini ya. Oke. Kalau nilai ekspektasinya misalkan nanti adalah mu, nah terus akan ditaksir
bagaimana cara ngitung mu. Kalau nilai variansnya itu adalah sigma, akan ditaksir bagaimana nilai sigmanya itu. Jadi pada mata kuliah ini atau pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan bahwa bagaimana untuk mendapatkan nilai ekspektasi. Kalau dari fungsi tertentu, misalkan dari fungsi normal, nilai ekspektasinya itu adalah mu. Kenapa sih mu? Nah, seperti itu ya. Oke, jadi uh, saya koreksi bahwa nilai penaksiran rata-rata itu bukan dihitung berdasarkan nilai ekspektasi, tapi kita dapatkan ekspektasi dulu. Setelah kita dapat ekspektasi, kita lakukan penaksiran dari nilai ekspektasi. Seperti itu ya prosesnya ya. Jadi nggak instan langsung gitu ya. Oke, oke. Itu ya mencerahkan. Semoga mendapatkan pemahaman kalian. Jadi nanti kalau dari nilai ekspektasi dan varians ini kalian tidak akan dapat ekspektasi dan varians normal ini, terutama yang ini, ya kalian nilai ekspektasinya tidak akan mendapatkan sigma x per n, tidak akan mendapatkan itu, tapi mendapatkan mu, ya nanti mu-nya sigma jadi sigma x per n itu urusan penaksiran, ya. Nah, terus nilai variansnya pun nanti dari normal ini kalian tidak akan mendapatkan sigma xi dikurangi dengan mu dikuadratkan dibagi dengan apa? Dibagi dengan n min 1, nggak akan dapat itu, ya. Oke. Itu nanti akan dipelajari di TO 1 ya, tapi di sini variansnya adalah nanti akan kalian dapatkan sigma kuadrat. Seperti itu ya. Bagaimana menaksir sigma kuadrat itu nanti kalian akan dapatkan di kuliah selanjutnya. Jelas ya? Oke, seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini pada saat ini yang akan kita bahas adalah sifat-sifat variabel acak kontinu. Ya, sifat-sifat variabel acak kontinu. Jadi sifat-sifat variabel acak kontinu itu sebenarnya banyak juga, tapi yang kita akan highlight di sini atau yang kita akan pelajari di sini adalah ekspektasi dan varian. Ya, dimulai dari bagaimana nilai ekspektasi dan varian untuk variabel acak kontinu, lalu kita nanti akan lihat untuk per PDF-nya atau per probability density function-nya. Jadi untuk PDF uniform gimana, untuk PDF normal gimana, dan untuk PDF eksponensial juga gimana, ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi nilai ekspektasi dan varian dari variabel acak kontinu. Kita masih akan membawanya ke konsep yang kemarin, ya. Jadi untuk mencari nilai ekspektasi atau nilai harapan atau rata-rata lah istilahnya, ya kita image-nya masih ke yang kemarin, yaitu rata-rata terbobot, ya, rata-rata yang diboboti. Jadi kita akan mencari nilai x, ya, nilai rata-rata dari x gitu ya. Kita akan mencari rata-rata dari x. Bagaimana mencari nilai rata-rata dari x? Jadi setiap nilai x-nya kita boboti dengan peluang. Tapi kan Pak, kalau misalkan fx kemarin itu kan satu garis untuk x tertentu, kan itu nggak ada luasannya, Pak. Benar nggak? Ya, nggak ada luasannya satu garis, sehingga ketika kita menghitung CDF pun yang tidak sama dengan dan yang sama dengan lebih kecil sama dengan atau lebih kecil aja itu sama, ya kan? Karena luasannya nggak ada. Nah, ya, sehingga di sini kita harus ngejudge bahwa f dx ini ya akan mendekati gitu ya. Jadi mau nggak mau kan kita harus punya pembobotnya untuk setiap x-nya. Tahu? Ngerti kan maksudnya kan ya? Ya. Untuk setiap x saya harus punya nih pembobotnya, harus punya angkanya. Masa untuk setiap x nilainya 0 pembobotnya jadi kali 0 kali 0 kali 0 kan jadi 0 semuanya nilai ekspektasinya, betul nggak? Ya. Nah, sehingga di sini untuk satu nilai x kita kita buat
tidak hanya garis tapi satu area gitu ya, tapi areanya itu kecil gitu ya. Areanya kecil. Jadi kalau kita zoom in di sini ya, kita zoom in di sini berarti gini nih ya. Nah, ini ibaratnya zoom in lah ya. Oke. Nah, yang ini nilai X dan di sininya adalah X plus DX. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Nah, ketika ada suatu area seperti ini, bisa nggak hitung luasannya? Bisa. Ya. Kita bisa menghitung luasan. Ya. Karena kita perlu luasan atau kita perlu nilai peluang di sini. Oke, jadi kita definisikan di awal bahwa f dx itu akan mendekati peluang x yang mana x-nya itu ada di antara nilai x dan x plus dx. Tapi di sini dx-nya adalah nilai yang kecil, jadi dipotong-potong lah ya, dipotong-potong kuehnya. Jadi ada apa garis-garis pita gitu ya. Oke, pita kecil-kecil itu sehingga ya nanti nilai fungsinya ada di sini. Oke, nah jadi apa ya filosofinya ya masih nyampe gitu ya. Filosofinya bahwa estimasi itu atau untuk menghitung rata-rata dari X, estimasi dari X, menghitung rata-rata dari X gitu kan. Kita bisa ngomong seperti itu adalah nilai X, setiap nilai X itu kita kalikan dengan apa? Peluangnya. Peluang mendapatkan nilai X gitu ya. Oke, jadi masih nyampe. Nah, tetapi untuk ngitung peluang dari nilai X ini karena dia kontinu, ya harus dengan menggunakan luasan kan? Ya, karena menggunakan luasan, jadi di depannya itu bukan menggunakan sigma, tetapi menggunakan integral. Sehingga terdefinisilah ekspektasi X untuk variabel acak kontinu adalah integral X ya. X itu dari sini, integral X dikali fx dx. Jelas ya? Oke. Oke, sekarang kita punya definisi seperti ini ya. Oke. Kalau sudah punya definisi seperti ini ya, kita tinggal masukkan aja fx-nya nanti berapa, fx-nya berapa gitu kan? Ya. Kita tinggal apa turunkan dari setiap PDF tertentu ya. Oke. Nah, di sini contohnya kita punya fx-nya itu adalah 2x. Misalkan fx-nya itu 2x ya. Oke. Fx 2x ini akan memenuhi distribusi peluang jika dia itu berada di antara 0 dan 1. Kalau misalkan dia tidak berada di antara 0 dan 1, tidak akan memenuhi syarat distribusi peluang. Oke. Jadi ini adalah fungsi PDF ya, PDF yaitu mempunyai sifat-sifat distribusi peluang jika si 2x ini berada di antara 0 dan 1. Oke, jelas ya? Oke. Nah, jadi di sini fx sama dengan 2x untuk 0 dan 1 sampai 1. Kalau misalkan untuk lainnya fx-nya adalah 0. Peluangnya adalah 0. Ya, kita hitung kita cari ekspektasinya ya. Oke. Jadi di sini ekspektasi X yang tadi ini adalah kita akan cari nilai X dan pengalinya atau pembobotnya adalah 2X ya, yang fx tadi ya. Oke. Jadi X dikali 2X di sini didapatkan X kuadrat, 2X kuadrat gitu kan? Ya. Oke. X kuadrat didapatkan dari X yang ini dan X yang ini kan? Ya kan? Ya. Didapatkan 2X kuadrat, integralnya dari 0 sampai 1 karena ini berlaku untuk dari 0 sampai 1 gitu kan? Ya. Oke. Nah, sekarang kita integralkan. Kalian udah belajar di SMP atau di SMA ya? Kalau misalkan kita punya X pangkat N, maka integralnya adalah apa? 1/n-1 X pangkat N-1. +1, sorry. Gitu kan? Ya, benar nggak? Di SMA, di SMP? SMA, ya. Oke, di SMA. Jadi X pangkat N itu sama dengan
1/n+1 dikali dengan X pangkat N+1. Oke. Ya, karena seperti ini, maka di sini kita punya X kuadrat, gitu kan ya, X pangkat 2, maka dia akan menjadi X pangkat 3 dikali 1/3. Gitu ya. Oke, jadi 3 ini dari N+1 yang ini ya. N+1 itu ya. Oke, jadi didapatkan 2x pangkat 3/3. Jelas ya? Oke, kita masukkan 1 ke X ini didapatkan 2 kali 1/3/3. Gitu kan? Ya. Kita masukkan dikurangi dengan gitu kan? Ya. 0 ya ke X ini jadi didapatkan 2 kali 0/3/3. Oke. Yang ini jadi 0 gitu kan? Ya. Oke, 0 dipangkatkan berapapun 0 dikalikan apapun 0 gitu ya. Oke. Dan yang ini 2 kali 1/3 kan 1 ya. 2 kali 1/3. Jadi didapatkan 2/3. Itu adalah nilai rata-ratanya kalau misalkan fx-nya adalah 2x yang mana dia itu berada di antara 0 dan 1. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, bagaimana nilai variannya? Ya. Ingat nilai varian definisinya masih yang lama, ya. Definisinya masih yang kemarin maksudnya, ya. Yang kemarin sudah disampaikan bahwa varian X adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X dikuadratkan. Ya. Oke. Nah, jadi di sini untuk menghitung varian kita harus hitung dulu ekspektasi X kuadratnya kan? Ya. Jadi kita akan mencari rata-rata untuk setiap X kuadrat gitu kan? Untuk nilai X kuadrat gitu ya. Jadi di sini nilai X kuadrat. Nah, setiap nilai X kuadratnya akan diboboti dengan fx atau dia akan diboboti dengan peluang munculnya X seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini sigma X kuadrat dikali dengan fx deh. Oke. Nah, jadi di sini karena di sini X kuadrat gitu ya. Oke. Dan fx-nya itu adalah 2x gitu ya. Oke. Jadi x-nya jadi pangkat 3 di sini. Karena di sini x kuadrat dikali x pangkat 3. Ya, Pak? Ya kan? Ya. Nah, terus dikali dengan 2 jadi dapatnya 2x pangkat 3 dx. Jelas? Oke. Nah, sekarang kita seperti tadi ya, kita integralkan asalnya pangkat 3 jadi pangkat 4. Terus pengalinya jadi 1/4. Sesuai dengan pangkatnya ya. Oke, N+1 ya. Oke, yang tadi ya. Nah, terus sekarang kita masukkan 1 berarti 2 kali 1/4 dibagi dengan 4 gitu kan? Ya. Oke. Ini jadi 1 jadi 2/4 nanti ya. Terus ditambah sorry, dikurangi 2 kali 0/4/4 gitu kan? Ya kan? Ya. Ini 0 dipangkatkan berapapun jadi 0, dikalikan berapapun tetap 0, jadi yang ada cuma ini aja, ya kan? Ya, jelas ya? Oke. Jadi di sini ini didapatkan 2/4 atau setengah. Maka kita dapatkan X kuadratnya sama dengan setengah. Oke. Nah, terus karena tadi kita udah menghitung bahwa ekspektasi X-nya adalah 2/3 gitu ya, maka variannya adalah setengah dikurangi dengan 2/3 kuadrat gitu kan ya. Oke. 2/3 kuadrat itu adalah 4/9 gitu ya. Oke. Supaya kita bisa kurangkan ini kita samakan apa namanya? Penyebutnya ya. Oke, jadi 18, 9 kali 2 18 berarti 4 kali 2 8 gitu kan? Ya. Oke. Terus yang ini ya 2 kali tadi berapa? 9 ya. 2 kali 9 18, 1 kali 9 jadi 9 gitu dapat seperti ini. Terus kita kurangkan dapatnya 1/18. Jadi variansnya untuk fungsi 2x ini adalah 1/18. Jelas ya? Mudah kan? Mudah. Karena mau nanya juga bingung mau nanya apa gitu ya. Oke. Oke ya. Jadi ya itu prinsipnya hampir sama aja dengan yang kemarin ya. Bedanya kalau kemarin kita menggunakan sigma, kalau yang ini kita menggunakan integral. Seperti itu ya. Oke. Jadi
dalam statistik ini integral, turunan itu yang akan paling banyak apa? Kalkulus yang akan paling banyak kalian temui itu adalah ya. Kalian kalau belajar kalkulus berapa kali? 3 kali ya. 2 kali, tapi nanti ada kalkulus 3 ya. Iya, sampai 3 kali itu ya. Oke, jadi itu supaya bagus kesininya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar kalkulus ya. Oke, seperti itu. Oke, kalau di sini masih sederhana, nanti integralnya makin unik ke sana ya. Oke, apalagi udah ketemu multivariat. Nah, di sana tambah lagi tidak hanya kalkulus tapi aljabar nih ya, itu ya yang berperan. Oke, lanjut. Jadi di sini jika X adalah variabel acak uniform, sekarang kita lihat kalau X-nya itu adalah variabel acak uniform. Yang fungsi densitas peluangnya atau PDF-nya sebagai berikut. Ya, adapun variabel acak uniform seperti ini itu sudah saya jelaskan di pertemuan ke-7 sebelum UAS, sebelum UTS ya. Oke, di pertemuan ke-7 yang mana Fx itu adalah 1/B dikurangi A, yang mana B itu adalah nilai maksi maksimum. Ya, masa lupa cuman segitu aja. Ya, oke. B itu adalah nilai maksimum dan A itu nilai minimum. Ya. Nah, di sini juga kelihatan tuh. Ya, yang mana X itu di antara A dan B. Yang mana A-nya itu adalah nilai minimum dan B-nya itu nilai iya. Ya, oke. Kok susah jawabnya ya? Oke, ingat-ingat lagi ya. Kemarin kok ngerti, sekarang kok jadi lupa gitu ya. Jadi masalah kalian hanya lupa ya. Oke, supaya nggak lupa ingat-ingat terus ya. Oke, sama cewek juga kan kalau suka mah kan dia nggak akan lupa soalnya ingat terus gitu kan. Jadi ingat-ingat terus supaya nggak lupa. Oke, ya, ya. Bagaimana supaya ingat terus? Latihan ya. Oke, oke. Di sini kita akan hitung ekspektasi X-nya ya. Kembali lagi ke sini, kita akan hitung ekspektasi X-nya. Jadi di sini seperti biasa, dia itu kalau misalkan ini adalah rumus umumnya atau definisinya, rumus umumnya itu di antara minus tahingga sampai tahingga, tapi di sini fungsi tersebut di antara A sampai B gitu ya. Oke, maka di sininya jadi di antara A sampai B gitu kan? Ya. Oke. Nah, sekarang ini nilai X karena kita akan mencari rata-rata dari X atau kita akan mencari nilai ekspektasi dari X gitu kan? Ya. Oke. Nah, terus di sininya fx-nya itu adalah 1/B minus A gitu kan ya. Maka di sini dikali dengan 1/B minus A didapatkan X/B minus A. Jelas ya? Oke. Nah, terus sekarang dari sini kita akan integralkan yang mana integral dari seperti tadi ya. Di sini kan X pangkat 1 ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi di sini pangkat 2 gitu kan. Per 2 gitu. B minus A-nya itu 1/B minus A-nya itu adalah nilai konstanta. Oke. Jadi kita dapat seperti ini ya. Terus dikerang ininya antara B dengan A gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan B-nya. Jadi di sini B karena ini apa? Pembilangnya sorry, penyebutnya tidak mengandung X gitu ya. Maka penyebutnya yang kiri atau yang kanan nanti yang untuk B dan untuk A itu sama aja kan penyebutnya kan? Ya. Nah, kita satuin aja lah ya. Bisa kita satuin di sini adalah 2B minus A, di sini jadi B kuadrat dikurangi A kuadrat seperti itu. Ya. Oke, ini sama aja dengan asalnya B kuadrat per 2 dikali B minus A dikurangi dengan A kuadrat per 2 dikali B minus A. Tapi kita karena sama penyebutnya ya kita langsungkan aja ya. Oke, jadi seperti ini. Setelah dapat seperti ini nggak tahu pelajaran SMP atau SMA ya, yang mana B kuadrat dikurangi dengan A kuadrat itu sama aja dengan B plus A dikali dengan B minus A. Ya, oke. Kalau kalian penasaran ya kalikan aja ini B kali B gitu ya, itu jadi B kuadrat. Terus nanti B kali A jadi positif AB gitu ya. Terus yang ini negatif A dikali B berarti itu negatif A apa B kuadrat
itu ya negatif AB, jadi nanti negatif AB dengan positif AB kan hilang ya. Oke, yang ini negatif A, ini negatif sama positif jadi negatif gitu ya. Terus A dengan A jadi kuadrat, jadi negatif A kuadrat seperti itu ya. Oke. Oke, intinya saya itu mau mengejar yang ini ya, B dikurangi A supaya B kurangi A yang bawahnya itu bisa kita hilangkan gitu ya. Oke, jadi B kurangi A per B kurangi A sama dengan satu gitu kan ya. Oke, jadi yang tersisa adalah B plus A per 2. Maka di sini ekspektasi X untuk variabel acak uniform adalah B plus A per 2. Jadi kalau misalkan kita tahu nilai apa nilai dia itu distribusinya distribusi uniform ya, terus nilai maksimumnya segini, nilai minimumnya segini, maka kita nilai rata-ratanya tinggal maksimum tambah minimum berapa hasilnya, nanti hasilnya dibagi dua gitu ya. Oke. Oke, itu yang ekspektasi X. Ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut. Oke ya. Kita lanjutkan bagaimana dengan variansnya ya. Nah, variansnya adalah sebelum menghitung varian, kita harus menghitung dulu ekspektasi X kuadrat. Ya, ekspektasi X kuadrat rumusnya seperti ini ya. Karena yang dimintanya X kuadrat, maka di sini yang kita akan hitung rata-ratanya adalah rata-rata dari X kuadrat, nanti dikali dengan apa? Bobotnya, dikali dengan fx-nya gitu ya. Oke, sehingga kita dapatkan fx-nya tadi 1 per B minus A, kita dapatkan seperti ini kan? Ya kan? Simpel seperti tadi, karena ini integral, integral dari kuadrat di sini jadi pangkat 3 dan ada 1/3 pengalinya kan? Ya. Jadi di sini per 3 kali B minus. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ini sama seperti tadi bahwa penyebut penyebutnya itu adalah mirip sama ya antara untuk B dan untuk A. Nah, jadi di sini kita yang atasnya ada ya, yang atasnya aja di sini B jadi B pangkat 3 dikurangi dengan A pangkat 3. Oke. Seperti biasa, saya mau menghilangkan ini, jadi kita kejar B minus A-nya, sisanya adalah B kuadrat plus AB plus A kuadrat. Oke, kalau nanti Anda coba di rumah, ini kali ini jadi B pangkat 3 kan? Ya, oke. Ini kali ini jadi A kali B kuadrat, gitu kan? AB kuadrat, terus ini kali ini jadi BA kuadrat, ini kali ini jadi minus AB kuadrat berarti tadi hilang gitu kan ya yang sebelumnya yang positif ya terus ini kali ini jadi minus A kuadrat B, nah berarti yang sebelumnya hilang juga karena yang sebelumnya positif gitu ya oke dan yang ini jadi minus kali plus pangkat A pangkat 3 jadi minus A pangkat 3 gitu ya oke seperti itu jadi didapatkan ini bisa kita hilang apa B minus A per B minus A jadi sama dengan satu. Sisanya yang ini B pangkat 2 ditambah dengan AB ditambah A pangkat 2 per 3. Oke, setelah dapat sisanya ini belum selesai karena yang kita inginkan adalah nilai varian ya. Oke, nilai varian itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X dikuadratkan. Ini tadi ekspektasi X kuadratnya, betul kan? Ya, dikurangi tadi ekspektasi X-nya itu sama dengan B plus A per 2 gitu ya. Oke, B plus A per 2 gitu kan? Ya, oke. Kita kuadratkan, berarti yang ini kita kuadratkan. Oke, jadi itu adalah B plus A kuadrat, terus 2 kuadratnya menjadi 4. Seperti itu. Ya, oke, jelas ya? Oke, nah terus selanjutnya setelah kita dapatkan ini masih sama yang atas, ya. Oke, nah kita samakan penyebutnya, ya. Oke, kalau disamakan penyebutnya, yang ini kita harus kalikan dengan 4, gitu kan? Ya, oke. Ini hasil pengalian 4-nya. Oke. Dan yang ini kita pecah dulu jadi
dari B plus A kuadrat jadi B kuadrat plus 2AB plus A kuadrat gitu kan? Ya, oke. Nah, karena di sini penyebutnya 4, jadi kita harus kalikan 3 yang atasnya pun kan? Ya, oke. Jadi yang ini kali 3, ini tadi 2AB kan? 2AB hasilnya jadi 6, yang ini 3A kuadrat. Jelas ya? Oke. Nah, di sini karena di sini minus, berarti ke sini pun jadi minus, yang ini pun jadi kurang, yang ini pun jadi kurang. Seperti itu kan? Ya, oke. Nah, jadi di sini kita punya 4B kuadrat dan kita punya minus 3B kuadrat, jadi kita dapatnya B kuadrat. Gitu kan? Ya, oke. Jelas ya? Oke. Terus kita punya 4AB, di sini kita punya minus 6AB, sisanya adalah minus 2AB. Ya, oke. Kalau ditanya jawab ya, jangan terkesima ya. Oke. Terkesima apa-apa pusing yang ada. Oke, ya. Lanjut. Nah, di sini kalau misalkan kita punya 4A kuadrat gitu ya. Oke, kita punya 4A kuadrat, di sini punya minus 3A kuadrat, jadi sisanya adalah A kuadrat. Oke. Nah, per 12 jadi yang mana ini adalah B dikurangi A kuadrat. Oke, seperti itu. Ini SMA kalau nggak salah ya. Oke, seperti itu ya. Oke, dapat B dikurangi A kuadrat per 12. Itu adalah nilai varian untuk distribusi uniform. Ya, seperti itu ya. Oke, berarti untuk distribusi uniform ini nanti taksirannya adalah taksiran nilai minimum dan taksiran nilai maksimum ya. Nah, kalau taksiran nilai minimum dan taksiran nilai maksimum yaitu gampang ya. Oke, biasanya ya nanti ya tinggal langsung aja minimum maksimum dari apa? Dari data gitu ya, dari sampel ya. Oke, seperti itu. Ini contohnya di suatu perusahaan pembuat soft drink, suatu mesin di setel mengeluarkan minuman sebanyak 250 mililiter. Sesungguhnya si mesin itu akan mengeluarkan di antara 245 sampai 255 mililiter. Anggap banyaknya minuman yang dikeluarkan berdistribusi uniform, ya. Tentukan rata-ratanya atau ekspektasi X dan variannya atau varian X dari minuman yang dikeluarkan, ya. Oke. Nah, jadi rata-ratanya atau ekspektasi X-nya tadi kita sudah hitung adalah B plus A per 2, ya. Oke. Jadi B plus A per 2 adalah maksimumnya berapa? 255 ditambah 245, ini nilai minimumnya dibagi 2 dapat 250. Jadi kalau misalkan mesin tersebut rata-ratanya masih sama dengan apa yang diharapkan oleh, makanya disebut juga nilai harapan ya, ekspektasi itu ya. Oke. Jadi nilai yang diharapkan oleh produsennya itu sesuai dengan nilai harapannya, dengan nilai ekspektasinya gitu ya. Oke, berarti mesin tersebut ya masih bagus gitu ya. Masih tidak harus dikalibrasi ya. Anda bayangkan kalau misalkan eh, nilai minimumnya itu adalah 243 misalkan dah, dan nilai maksimumnya itu adalah 253 misalkan seperti itu ya. Oke, maka di sini nilai harapannya pun akan turun kan jadi 205 248 seperti itu kan ya. Nah, sekitar itulah. Nah, kalau turun seperti itu berarti si mesinnya harus digimanain? Si mesinnya harus dikalibrasi, ya, harus dikalibrasi lagi, ya. Atau bisa aja misalkan di antara 247 dengan 257, misalkan ya, yaitu berarti terlalu banyak kan, ya, itu harus dikalibrasi lagi, seperti itu ya. Jadi kalau yang ini nggak mau rugi ya dikalibrasi, kalau yang ini nggak mau merugikan pelanggan, kalibrasinya itu ya seperti itulah ya. Oke, jadi didapatkan rata-rata minuman yang dikeluarkan adalah 250 sesuai dengan harapan produsen. Oke,
sesuai dengan yang tertulis di kemasan, ya. Jadi nggak ngebohongin masyarakat. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, bagaimana dengan variansnya? Di sini variansnya kita hitung ya. Tadi kita dapatkan rumusnya seperti ini. Kita masukkan nilai maksimum dan nilai minimumnya ya. Didapatkan 10 pangkat 2 per 12. Jadi didapatkan 100 per 12, variannya adalah 8,33. Dari varian 8,33 setelah diakarkan kita dapatkan standar deviasinya adalah 2,89 ya. Oke. Nah, sekarang Pak, saya udah punya nilai rata-ratanya, saya udah punya nilai variannya. Nah, bagaimana peran dari dua nilai tersebut? Nah, kalau kemarin kan kita menggunakan pendekatan distribusi normal ya. Oke. Kenapa Pak menggunakan distribusi normal? Karena data kita data diskrit ya. Oke. Jadi baik binomial ataupun Poisson dengan dalil limit pusat itu maka bisa menggunakan pendekatan distribusi normal ya. Oke. Nah, tapi kalau ini kan ke Pak, ini udah distribusi distribusi kontinu, udah benar-benar kontinu. Jadi kita tidak akan menggunakan distribusi normal. Kita akan pakai aja distribusi yang sesungguhnya. Jadi bukan pendekatannya gitu kan? Ya, kalau bisa pakai distribusi yang sesungguhnya, kenapa nggak pakai distribusi yang sesungguhnya? Ya, kalau misalkan kita tahu yang aslinya, kenapa kita harus cari pendekatannya? Itu kan? Ya, oke, kita akan gunakan distribusi yang sebenarnya. Standar deviasinya itu adalah 2,89 ya. Berarti kita akan mencari berapa nilai peluang di antara 250 minus 2,89 lebih kecil sama dengan X, X lebih kecil sama dengan 250 plus 2,89. Ini peluangnya berapa? Kita akan cari itu ya. Oke. Baik, dihitung ini hapus ya. Ini belum dihapus ya. Oke. Nah, jadi di sini uh, untuk informasi yang lebih baik kita hitung peluang antara 247,11 sampai dengan 252,89. Kita akan hitung peluangnya ya. Oke. Jadi di sini kita ada untuk menghitung peluang ini. Jadi kalau misalkan kita ya apa refresh ya. Nah, kita punya ini distribusi apa? Distribusi uniform gitu ya. Oke. Nah, terus luasan yang ada di sini berapa? Nah, terus luasan yang kita cari di antara 247,11 gitu kan. Dan 252,89 kan. Untuk mencari ini kita cari yang kita ketahui adalah CDF-nya ya. F untuk 252,89 gitu kan dari titik ini ke kiri habis kan ya. Oke. Terus F untuk luasan dari titik ini ke kiri habis adalah F untuk 247,11 gitu kan ya. Oke. Maka luasan yang diarsir adalah yang ini ya, yang F252,89 dikurangi dengan F247,11. Jelas ya? Oke, karena yang dicari adalah luasan yang diarsir. Oke, kita dapat seperti ini. Di sini kita pertemuan ketujuh sudah saya sampaikan bahwa fungsi CDF-nya atau apa cumulative distribution function untuk uniform itu adalah X ya, Fx. Fx itu sama dengan X dikurangi dengan A dibagi dengan B min A ya. Ini lihat videonya di pertemuan ketujuh ya. Oke, refresh lagi. Nah, jadi kita masukkan X-nya. Oke, X-nya itu adalah 252,89 dan yang ini adalah 247,11. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan di sini pen, apa ini penyebut pembilangnya penyebutnya sama ya.
penyebutnya sama kita bisa satuin gitu ya. Oke. Nah, terus kita punya di sini 5289 minus A dikurangi kan gitu ya. Dikurangi 247,11 minus A gitu kan? Ya. Jadi di sini akan jadi minus 247,11 gitu kan ya. Oke, karena dikurangi jadi di sini minus. Nah, terus yang minusnya juga ke sini kan, ya. Minus sama minus jadi plus. Berarti di sini yang ini minus A, yang ini jadi plus A gitu kan? Ya. Minus A ditambah A berarti kan habis. Ya kan? Jadi kita dapat seperti ini 252,89 dikurangi dengan 247,11 dibagi dengan B minus A. Ini adalah 5,78 dibagi dengan 255 dikurangi 245 sama dengan 5,78 dibagi 10 sama dengan 0,578. Jadi berdasarkan nilai estimasi dan standar deviasi maka 57,8% minuman itu mengeluarkan sekitar 247,11 mililiter sampai 252,89 mililiter. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini Anda sudah belajar bahwa sigma itu jadi penentu apa? Penentu berapa persen minuman yang sesuai dengan standar, gitu kan? Ya. Oke. Jadi di sini ya maka dari itu untuk selanjutnya di di mungkin pelajaran quality control ya di kuliah quality control. Nah di situ sigma itu akan sangat berperan. Variansi itu atau standar deviasi itu akan sangat berperan gitu ya untuk menentukan misalkan dari dari 1000 produksi eh cukup satu yang out of control ya. Oke. Nah, itu ya disinilah perannya seperti itu ya. Antara rata-rata nanti yang main-mainnya rata-rata dengan sigma, tapi nanti lebih detail lagi. Oke. Seperti. Sampai sini yang uniform ada pertanyaan? Cukup jelas? Lanjut? Oke, lanjutkan ya. Kita masuk ke yang distribusi normal. Oke. Fungsi distribusi normal seperti ini. Ini sudah saya sampaikan juga di pertemuan ketujuh, ya kan? Ya, oke. Dengan apa range X-nya ada di antara minus tahingga sampai tahingga. Di pertemuan ketujuh juga sudah saya sampaikan kalau dia itu berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variansnya adalah sigma, maka kita akan kesulitan dalam mencari nilai nilai peluangnya ya. Kalau misalkan kita mau mencari nilai peluang berdasarkan tabel, tabelnya harus banyak. Tabelnya harus berdasarkan nilai mu dan varian tertentu gitu kan? Ya. Oke. Nah, supaya lebih mudah maka si X-nya ditransformasikan ke nilai Z gitu ya. Oke. Sehingga nanti kalian tinggal menggunakan tabel distribusi Z ya. Ditransformasikannya bagaimana? Rata-ratanya kita nolkan dan variansnya kita satu. Variansa kita jadikan satu ya. Oke. Jadi nilai transformasinya adalah X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Oke. Ini udah saya sampaikan kemarin ya pertemuan 7. Sehingga di sini fungsi FZ-nya adalah 1/2pi dikali dengan eksponensial minus X kuadrat per 2. Kita dapat seperti ini. Itu dapat dari mana? Lihat video pertemuan 7. Ya, oke. Di pertemuan 7 ada. Oke. Nah, terus sekarang kita supaya mudah perhitungannya, kita cari ekspektasi dan variansnya dari ekspektasi dan varian Z. Ya, oke. Jadi di sini ekspektasi Z, ya, oke. Maka di sininya adalah nilai Z-nya sama dengan X, gitu kan? Ya, di sini Z-nya sama dengan X, gitu ya. Ya, oke. Jadi ini sama dengan X gitu ya. Oke.
Nah, terus fx-nya ya kita pakai yang ini ya. Adalah 1/2 pi dikali eksponensial minus x kuadrat per 2. Oke, 1/akar 2 pi ini tidak ada hubungannya dengan x kan ya? Ya. Maka yang ini kita bisa kedepankan jadi seperti ini ya, dikedepankan seperti ini karena dia tidak ada hubungannya dengan x ya, tapi sisanya ada berhubungan dengan x berarti di sini x eksponensial minus x kuadrat per 2 dx dapat seperti ini. Jelas ya? Oke. Nah, untuk mempermudah perhitungan di sini x kuadrat per 2-nya kita misalkan sebagai u ya. Kita misalkan dengan U, maka di sini U-nya adalah X kuadrat per 2 ya. U-nya adalah X kuadrat per 2, jadi ininya kita misalkan jadi U gitu ya. Oke. Nah, sehingga di sini kalau misalkan U-nya adalah X kuadrat per 2, U-nya adalah X kuadrat per 2, maka di sini ruas kiri, ruas kanan kita kalikan 2 ya. Oke. Jadi 2U sama dengan X kuadrat gitu kan ya. Oke, karena ini X kuadrat, maka untuk X sama dengan akar 2. Gitu ya, jelas ya. Oke, nah jadi karena X-nya sama dengan akar 2U, ya ini kita punya juga ya. Oke, kita siapkan juga untuk ngeganti DX ini pengen jadi DU gitu ya. Maka di sini DU DU yang ini ya. Oke, DU di sini yang U-nya. Jadi UX kuadrat ini kita turunkan ya. Kita turunkan ya. Jadi kita turunkan ini jadi DU-nya sama dengan turunannya sama dengan 2X per 2 gitu kan? Ya kan? Ya. Jadi X kuadrat per 2 turunannya 2X per 2 kan? Ya. 2/2 jadi sama dengan 1 kan? Ya. Jadi DU sama dengan X DX seperti ini. Ya. Oke. DU sama dengan X DX. Karena 2/2-nya 1. Jadi ini DU sama dengan X DX. Yang mana tadi X-nya itu adalah akar 2U. Jadi di sini X-nya akar 2U. Jadi di sini akar 2U DX. Gitu kan? DU-nya ya. Oke. Jadi akar 2U-nya yang dari sini. Oke. Akibatnya, akibatnya kalau dari sini, akibatnya, maka DX-nya berapa? DX-nya jadi di sini uh, DU sama dengan akar 2X DX. Ruas kiri, ruas kanan kita kalikan dengan 1/akar 2U gitu ya. Oke. Jadi di sini 1/akar 2U DU sama dengan yang ini jadi akar 2U, sorry ini akar 2U ya. Oke. Akar 2U per akar 2U jadi 1 kan? Ya. Jadi di sini dapatnya DX. Oke. Jadi di sini adalah 1/akar 2U DU sama dengan DX. Oke. Nah, sekarang ini yang tadi di atas kita ganti semua dengan U ya. Oke. Yang ini kita ganti jadi dengan U jadi ini ya, pangkat minus U ya. Oke. Yang ini X-nya kita ganti dengan akar 2U kan ya. Oke. Jadi di sini akar 2U nih yang ini ya. DX-nya DX-nya kita ganti dengan ini 1/akar 2U DU. Jadi ini 1/akar 2U DU. Nah, ini dari DX. Jelas ya? Oke. Nah, terus sekarang di sini ada 2U, sorry, di sini ada 2U, di sini ada 1/2U, ya. Maka itu akar 2U per akar 2U sama dengan 1. Jadi sisanya tinggal yang ini, DU. Gitu kan? Ya, oke. Jadi di sini 1/akar 2 pi integral dari minus ta hingga sampai ta hingga eksponensial pangkat minus UD. Oke, setelah dapat seperti ini, ya,
Jadi ini apa integral dari eksponensial pangkat minus U itu adalah biasa kalau misalkan seperti ini berarti turunan dari ini kan ya. Oke. Turunan dari ini terus kali ini gitu ya. Oke. Jadi turunan dari minus U sama dengan terhadap U ya. Sama dengan minus ya. Minus 1 berarti di sini tinggal sisanya minus dan terus dikali dengan eksponensial pangkat min U kan ya. Jadi dapat minus eksponensial pangkat min 1 ya. Ini integral yang mana U-nya itu dari min ta hingga sampai ta hingga. Oke, seperti itu. Ini sudah diintegralkan ya. Nah, terus sekarang ya kita gabungkan didapatkan seperti ini ya. Oke. Ini minus ini pindah ke depan jadi seperti ini, yang ininya masuk ke sini jadi minus 1/akar 2 pi eksponensial minus U kan di sini minus U kan asalnya kan ya. U-nya kita ganti jadi kita alih kita balikin gitu ya. Jadi X kuadrat per 2 jadi dapat seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita setelah dapat seperti ini masukkan untuk setiap apa tahingganya ke sini kan ya oke ini tahingga dan ini untuk yang minus tahingga seperti itu di sini minus karena di sini minus kalau yang ini positif karena dikurangi dengan minus gitu kan ya oke jadi positif di sini oke nah sekarang minus minus 2 kuadrat sama dengan kalau minus 2 kuadrat sama dengan kok diam minus 2 dikuadratkan sama dengan 4. Minus 5 dikuadratkan 25. 5 dikuadratkan sama aja kan? Mau minus mau. Nah, ini juga sama ya. Minus tahingga dikuadratkan sama dengan tahingga kuadrat, oke? Ya, setuju ya? Nah, sehingga di sini ekspektasi Z itu adalah ya seperti ini. Ini masih masih tetap yang ini ya. Masih tetap yang ini dan ini juga sama. Oke, ini asalnya minus T hingga kuadrat, jadi di sini T hingga kuadrat. Oke, seperti itu. Oke, nah jadi yang ini ngaruhnya ke sini. Oke, nah di sini ini adalah inverse kan, ada minusnya kan, ya eksponensial inverse, ya eksponensial pangkat minus gitu kan, ya. Jadi kalau inverse itu sebenarnya dia itu 1/, kan, ya 1/, maka di sini inverse-nya hilang ya dia jadi ke bawah 1/akar 2 pi eksponensial pangkat x pangkat t hingga per 2 dan ini 1/akar 2 pi eksponensial t hingga kuadrat per 2 seperti itu jelas ya oke jadi di sini minusnya hilang tapi dia jadi ke bawah gitu ya oke seperti itu ya nah sekarang kalau misalkan eh, tahingga pangkat 2 itu sama dengan tahingga ya. Tahingga kali apapun itu kecuali kali nol ya. Oke, kali apapun itu sama dengan tahingga juga kecuali kali nol gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini eksponensial pangkat tahingga itu sama dengan tahingga. Oke. Jadi ini kita dapatkan tahingga sehingga kalau misalkan kita ini eksponensial pangkat pangkat x kuadrat per 2-nya itu sama dengan tahingga, tahingga yang ini tahingga dikali apapun sama dengan tahingga juga. Oke. Nah, jadi kita dapatkan dari sini 1/tahingga. Kalau 1/, banyak sekali itu akan mendekati 0. Ya. 1/tahingga itu akan mendekati 0. Akibatnya ini ekspektasi Z yang ini adalah minus 0 ditambah dengan 0 sama dengan 0 gitu ya. Ini seperti ini karena mendekati ya. Oke. Equal tapi mendekati. Ya, seperti itu. Ya. Oke, jadi di sini ekspektasi Z-nya sama dengan 0, ya tentu akan sama dengan 0 karena yang kita harapkan pun, yang kita kejar pun rata-ratanya sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ya.
variansnya. Variansnya sama dengan ekspektasi Z kuadrat dikurangi dengan ekspektasi Z dikuadratkan ya. Oke, tadi ekspektasi Z-nya kita dapatkan 0, berarti di sini 0 kuadrat kan? Ya, oke. Kalau 0 kuadrat sisanya tinggal ekspektasi Z kuadrat doang. Ya, oke. Jadi kita variannya adalah ekspektasi Z kuadrat yang mana Z-nya sama dengan X. Jadi varian Z itu adalah ya, 1 per akar 2pi dan seterusnya. Di sininya adalah X kuadrat. Ya, oke. Di sininya pengalinya X kuadrat. Nah, ini untuk hal ini kita pakai integral parsial U dV. Ya, oke. Nah, ini SMA kalian pelajari? Enggak, di kalkulus kemarin. Ya, di kalkulus lah ya. Kalau nggak belajar di SMA juga belajar di kalkulus ya. Oke. Jadi kita pakai integral U dV ya. Oke. Yang mana integral U dV sama dengan U kali V dikurangi dengan integral U kali DU gitu ya. Oke. Nah, di sini misalkan kita apa U-nya itu sama dengan X ya. Oke. Pak, kok nggak X kuadrat U-nya cuman X? Karena sebenarnya kita akan membiarkan eksponensial minus X kuadrat per 2 dx. Nah, kita akan membiarkan ini ya. Oke. Karena kita udah hitung ini kan ya. Yang mana ini adalah ekspektasi Z untuk ini adalah ekspektasi Z ya. Oke. Jadi ekspektasi Z ya kita dapatkan sama dengan integral yang ini kan ya. Oke. Jadi kita kita U-nya adalah X doang dan dV-nya adalah X ekspektasi X eksponensial pangkat minus X kuadrat per 2 ya. Oke. Sehingga di sini DU-nya sama dengan DX ya. Karena di sininya U-nya sama dengan X, DU-nya pasti DX ya. Oke, jelas ya? Oke. Nah, terus di sini V-nya ya, ini dV-nya seperti ini, berarti kita integralkan yang ini ya. Oke. Kita integralkan yang ini, lihat perhitungan ekspektasi Z yang ini mana? Guys. Nah, di sini ya, integral integral yang ini nih. Segini nih ya. Integral X ekspektasi minus X kuadrat per 2 dx ya, yang ini itu jadinya adalah seperti ini ya, tapi satu per jadi minus 1/akar 2 pi-nya hilang gitu kan, enggak dipakai gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini minus min X kuadrat per 2 di antara minus tak hingga sampai tak hingga. Oke. Nah, jadi di sini adalah minus X kuadrat minus eksponensial X minus X kuadrat per 2 dari min taiga sampai taiga. Nah, ini ya. Oke, ini sama dengan yang eksponensial X tadi ya. Oke. Nah, ini perhitungan eksponensial Z ya. Nah, jadi di sini variansnya adalah U dV ya. Di sini adalah U-nya, U-nya mana? Ini seper 1/akar 2 pi-nya ini tetap di sini ya, di depan itu konstanta ya. Oke, U dV-nya untuk yang ini ya. Oke, U-nya adalah X gitu kan ya. Oke, dV-nya adalah yang ini ya. dV-nya adalah yang ini ya. Dikurangi dengan ini salah. Harusnya di sini kurung, yang ini kurungnya di sini ya. Oke. Kurungnya di sini. Jadi sita hingga ini berlaku juga untuk yang ini. Ya, oke. Nah, dikurangi dengan integral yang ini ya. Oke, integral ini yang V-nya. Sorry. Di yang sorry. Integral V du. Ya, mana V-nya? Ini V. Ya, oke. V yang ini. V ya. DU-nya, DU-nya mana? DU-nya ini DX ya. Oke, DX seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya
Kita X, kita masukkan ininya ya, dua dua pi-nya di sini adalah oke, dua pi di sini, ini harusnya enggak, oke, enggak apa-apa ya. Di sini 1/2 pi jadi X per 2 pi gitu ya. Oke. Ditambah dengan 1/2 pi, ini integral min hingga sampai hingga. Oke, ini disimpan dulu ya. Jadi seperti ini. Kita treatment dulu yang ini ya. Oke. Ini harusnya di sini. Nah, harusnya seperti ini. Jadi si si apa ini? Si tahingganya itu berlaku juga untuk yang depan ya. Oke. Nah, jadi di sini, tapi untuk yang belakang berarti di sini ada nanti tahingga per akar 2 pi gitu ya, dikali dengan minus eksponensial min x kuadrat per 2 gitu ya. Oke, ini di ini ditambah oh sorry. Ini untuk tahingga gitu ya. Oke. Tahingga kuadrat per 2 oke. Minus oke. Nah, ini nah, tadi kita dapatkan ini sama dengan 0 ya. Nah, walaupun di sini ada tahingga per 2 pi, tapi kalau dikalikan 0 akan sama dengan 0. Jadi di sini 0, ya ini dapatnya gitu ya. Oke. Nah, jadi terus kita dapatkan, jadi ini harusnya nggak pakai ini langsung dapat 0. Terus yang minus tahingganya ya. Jadi minus tahingga gitu kan ya. Oke, jadi plus karena nanti dikurangi kan ya. Oke, dikurangi jadi plus akar 2 pi gitu ya. Nah, terus di sininya minus eksponensial pangkat min tadi minus oke kuadrat dibagi dengan 2 gitu kan ya. Seperti ini ya. Sama juga tadi yang ininya udah dihitung kan sama dengan 0. Karena yang ininya sama dengan 0 dikalikan dengan yang kanan pun sama dengan 0. Gitu ya. Jadi di sini yang variansnya ini nilainya 0 plus 1/akar 2 pi integral minus tahingga sampai tahingga eksponensial min x kuadrat per 2 d. Jelas ya? Oke, ini jadi 0 ya. Nah, terus sekarang sorry ini harusnya nggak ada ininya. Jadi 0 seperti itu ya. 0 ditambah 1/akar 2 pi integral min hingga sampai hingga eksponensial oke. Ini yang tadi. Nah, karena 0 ya kita dapatkan seperti ini. Varians. Oke. Nah, seperti yang kita tahu bahwa f z f sorry ini harusnya z besar. Di sini adalah x itu sama dengan 1/akar 2 pi eksponensial minus x kuadrat per 2. Gitu kan? Ya. Oke, ini di atas ya. Yang ini kan? Mana? Mana? Guys. Nah, yang ini kan? Nih, ya kan? Oke. Dan ini adalah PDF kan? Probability density function. Kalau misalkan dia di PDF-nya itu diintegralkan dari minus tahingga sampai tahingga untuk f z x ini, maka di sini akan sama dengan sa 1. Gitu kan? Ya. Oke. Nah, jadi begitupun yang ini, ya. Yang ini yang ini adalah PDF-nya, ya. Ini integral ya dari PDF tadi, ya. Integral dari PDF. Harusnya saya pindahin ke sini, ya. Integralnya ya supaya jelas ya. Di integral 1 per di integral ini, ya. Ini integral, ya. Oke, itu sama dengan 1, ya. Jadi sama dengan 1 sehingga variansnya itu didapatkan adalah 1 per sama dengan 1. Jadi varian Z-nya sama dengan 1. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya
tadi untuk ekspektasi dan varian untuk Z. Tapi data kita bukan Z. Data kita adalah X. Sehingga kita harus mengembalikan dari Z ke X, gitu kan? Ya, oke. Nah, tadi rumusnya Z itu sama dengan Z itu Z itu sama dengan X dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma, gitu kan? Ya, oke. Ruas kiri, ruas kanan kita kalikan dengan sigma, jadi dapatkan sigma Z sama dengan X dikurangi dengan mu. Ruas kiri, ruas kanan kita tambahkan dengan mu, kita dapatkan eh, sigma Z ditambah mu sama dengan X. Seperti itu kan? Ya, oke. Nah, jadi ini X sama dengan mu ditambah sigma Z. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang ekspektasi X itu sama dengan ekspektasi mu ditambah dengan sigma Z. Oh, sorry, ini Z besar. Gitu kan? Ya. Oke. Jadi di sini adalah ekspektasi mu ya ditambah dengan ekspektasi sigma sigma Z, gitu kan? Ya. Sekarang kalau misalkan suatu data nilainya mu semua, maka ekspektasinya sama dengan, kalau suatu data nilainya 5 semua, maka rata-ratanya sama dengan, nah, kalau suatu data eh, suatu data nilainya 5 semua, maka ekspektasi dari data yang nilainya 5 semua sama dengan 5. Maka ekspektasi mu sama dengan, gitu. Ya. Oke. Jadi di sini adalah mu, ya. Mu ditambah dengan yang ininya adalah apa? Keluar ya sigmanya, karena ini sama seperti apa? Sigma ya, X X eh, ekspektasi itu sama seperti sigma, seperti penjumlahan gitu ya. Jadi sifatnya ini bisa dikeluarin karena ini bukan variabel random. Jadi di sini ekspektasi Z. Seperti itu ya. Oke, Z-nya selalu besar, selalu kecil Z. Z selalu besar gitu ya. Oke, jadi kita dapatkan seperti ini. Oke. Nah, sekarang ekspektasi Z tadi kita dapatkan berapa? Tadi kita udah ngitung ekspektasi Z kan? Berapa ekspektasi Z-nya? 0. Oke. Berarti 0. Berarti kita dapatkan mu plus sigma kali 0. Maka rata-ratanya adalah sigma. Jadi sigma di fungsi itu merepresentasikan sigma mu ya. Oke. Mu ya. Jadi mu di apa fungsi itu merepresentasikan rata seperti itu ya. Jadi ekspektasi X itu adalah mu ya. Urusan mu-nya nanti ditaksir dengan sigma XI dibagi dengan N, Anda akan pelajari di teori penaksiran. Ya, seperti itu. Oke, ini untuk rata-ratanya, ya, atau ekspektasi X-nya, lalu variannya adalah varian X, adalah varian mu plus sigma Z, gitu ya. Oke, sama seperti tadi, adalah varian mu dan varian sigma Z, gitu ya. Oke. Kalau berapa varian mu? Kalau misalkan kita punya data isinya 5 semua, ada variansinya enggak? Enggak ada. Nol. Ya. Kalau kita punya data mu semua, variansinya nol. Jadi di sini datanya adalah varian mu sama dengan nol, karena enggak ada variansi. Oke. Ditambah dengan varian sigma Z, ya. Ini karena ininya nol, jadi kita punya varian sigma Z, yang mana varian sigma Z itu adalah ekspektasi sigma Z kuadrat, gitu kan, dikurangi dengan ekspektasi sigma Z dikuadratkan. Jelas ya? Oke, ini definisi dari varian. Oke, nah sekarang
Kalau misalkan di sini ada sigma dan di sini ada Z, berarti di sini ekspektasi sigma kuadrat dan Z kuadrat, gitu kan? Ya, oke. Yang ini adalah dikurangi dengan ini sigmanya itu bukan variabel random, ini konstanta, maka bisa kita kedepankan kan? Ya, oke. Jadi dikurangi dengan sigma ekspektasi Z dikuadrat. Oke. Nah, setelah ini karena ini adalah konstanta, ini bisa dikeluarkan. Jadi di sini sigma kuadrat dikali ekspektasi Z kuadrat dikurangi dengan sigma kuadrat. Karena di sini kan sigmanya dikuadratkan kan? Ya. Oke. Sigma kuadrat juga kan? Ya. Sigma kuadrat dikali dengan ekspektasi Z dikuadratkan. Gitu kan? Ya. Oke. Nah, ditambah jadi di sini sigma kuadratnya dikeluarkan, ini dikali dengan ya ekspektasi Z kuadrat dikurangi dengan ekspektasi Z yang dikuadratkan. Ingat, ini adalah varian dari Z, maka varian dari Z tadi dapatnya berapa? 1. Maka varian dari X adalah sigma kuadrat. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kita dapatkan varian dari X adalah sigma kuadrat. Ya, kalau kalian mempunyai sampel berdistribusi normal, sigma kuadratnya berapa? Berarti kalian harus menaksir sigma kuadrat itu. Ya, oke. Bagaimana cara menaksir sigma kuadratnya? Kalian pelajari dalam teori penaksiran. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Cukup jelas? Lanjut? Lanjutkan ya. Oke. Contohnya di bagian pengendalian kualitas suatu perusahaan, usia bola lampu diasumsikan berdistribusi normal. Ya, oke. Dengan mu-nya sama dengan 2000 jam dan variannya, standar deviasinya, ya, sigmanya adalah 200 jam. Berapakah peluang bola lampu itu berusia atau menyala selama ini harusnya di sini dituliskan 180 1800 jam sampai dengan ini kurang lengkap ya. 2200 jam seperti itu ya. Oke. Nah, ya kalau mu kan representasi rata-rata sudahlah ya. Oke. Kalau rata-rata aja 2000 jam, oh berarti itu mu-nya 2000 ya. Oke. Kalau ini standar deviasi, jadi kalau variannya adalah 4. Kalau kita ya tanyakan variannya adalah 40.000 dan standar deviasinya adalah 200 gitu ya. Oke. Nah, jadi maksud dari yang saya sampaikan ini ya adalah eh, dalam men, dalam mencari sesuatu itu dalam mencari rentang mungkin kalian eh, pernah ber pernah mendengar yang namanya confident interval ya. Oke. Confident interval itu biasanya sesuatu ya. Oke. Plus minus ya. Di sini Z ya, Z alfa atau alfa per 2 biasanya ya dikali dengan biasanya standar error. Pernah dengar ini? Pernah dengar ini? Ya. Kalau kalian belajar sampling kayaknya ada di sampling ya. Oke. Nah, di sini. Nah, yang pasti standar error itu adalah standar deviasi dari error kan? Ya, standar deviasi dari error. Nah, jadi ya kita akan hubungan atau perhitungan-perhitungan antara peran rata-rata dan standar deviasi itu selalu disertai dengan ya pengali Z ya, ada pengali Z ya kan? Ya. Oke. Nah, kalau misalkan di sini S standar deviasinya plus minus standar deviasinya di sini adalah kita ambil sesuai ada standar deviasi maka di sini representasinya kalau mu plus minus standar deviasi berarti Z-nya sama dengan Z alfa per 2-nya sama dengan jadi kita punya seperti ini
Yang mana nanti kalau misalkan di sini mu plus minus standar error atau standar deviasi, maka Z-nya sama dengan berapa? Z-nya berapa? Kok bingung? Ini akan sama dengan ini jika Z-nya sama dengan satu. Ini lama. Ya kan? Ya, Z-nya sama dengan satu ya. Nah, berarti di sini ya, ini peluang dia itu berada di antara 1.800 sampai 2.200 itu berarti sebenarnya peluang plus minus Z-nya itu sama dengan gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat, jadi kalau misalkan dari distribusi normal gitu ya, oke, di sini Z-nya sama dengan satu gitu ya, oke, ini berapa gitu kan, ya, oke, dan di sininya Z-nya sama dengan minus satu gitu ya, ininya berapa sisanya gitu kan, ya kan, ya, oke, untuk Z-nya sama dengan satu kita dapatkan eh, apa ya 0,8413 ini kalau nggak salah untuk Z-nya sama dengan satu ya oke dan untuk Z-nya minus satu adalah yang ini kan luasan ini kan ya luasan ini kan sama dengan luasan kalau misalkan ini A yang ini juga A sama dengan luasan ini kan ya kan jadi luasan yang di sebelah kiri ini sama dengan luasan yang di sebelah sini yang mana luasan sebelah sini itu adalah satu dikurangi 0,8413 gitu kan ya. Oke. Jadi di sini 0,8413 dikurangi dengan luasan ini adalah 0,1587. Jadi didapatkan 0,86 6826 berdasarkan nilai estimasi. Oke, jadi bola lampu yang berusia sekitar sekian sampai sekian itu adalah 68,26%. Oke, saya ingin gedein dong persennya. Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus diperbaikinya? Supaya persen di sininya gede, ya. Antara 1.800 sampai dengan 2.200 ini pengen jadi 95%. Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus dimodifnya? Rata-rata atau varians? Varians. Semakin kecil variansnya, maka persentase desainnya semakin besar yang didapatkan. Gitu kan? Oke. Nah, berarti bagaimana kita harus memperbaiki mesin supaya varian yang dihasilkan mesin itu tidak terlalu besar. Jadi harus lebih presisi lagi, ya. Jadi ya cari mesin yang varian outputnya itu kecil, maka kita akan mempunyai peluang yang lebih besar di sini untuk mendapatkan lampu yang berusia di sekitar ini dan jelas kan maksudnya kan? Ya, seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan mengenai normal? Tidak ada? Lanjutkan? Oke, ya. Terakhir eksponensial. Oke. Nah, jadi eksponensial PDF-nya seperti ini. Saya sudah sampaikan pertemuan ke-8. Oke. PDF-nya seperti ini dan eksponensial itu nilainya itu adalah nol atau positif. Sudah saya sampaikan juga pertemuan ke-8. Oke. Seperti itu. Jadi untuk ini Anda lihat video pertemuan ke-8 ya. Oke. Nah, di sini sama seperti yang kalau kemarin apa binomial ya. Oke. Mencari ekspektasinya itu dengan menggunakan generating function ya. Oke. Moment generating function atau MGF ya. MGF. Ingat, MGF itu ada untuk semua jenis distribusi ya. Jadi Poisson juga ada MGF-nya. Ya kalau apa binomial tadi apa
pertemuan lalu gitu ya. Nah, yang ini MGF-nya ada. Pak, untuk normal ada nggak MGF-nya? Ada ya, moment generating function-nya ya. Oke, tapi tidak diterangkan di sini. Kalau Anda mau cari ya bisa dicari ya. Nanti itu akan berguna untuk mencari ekspektasi X pangkat berapapun ya. Akan lebih mudah ya. Kalau udah punya moment generating function. Kita lihat bagaimana moment generating function untuk eksponensial ya. Oke. Jadi karena yang dikejarnya moment generating function, jadi di sini kita hitung ekspektasi X pangkat N ya. Kalau tanpa moment generating function, Anda bisa hitung sendiri, bisa bisa cari eksponensialnya apa ekspektasinya sendiri lebih mudah ya. Oke. Nah, sekarang dengan menggunakan moment generating function di sini ekspektasi X pangkat N itu sama dengan integral, tentu di sininya jadi X pangkat N kan ya. Oke, dikalikan dengan fx. Oke, ini adalah dan x pangkat integral x pangkat n ya. Ingat, di sini ini asalnya mulainya dari minta hingga karena datanya mulai dari nol, maka di sini dari nol sampai dengan tak hingga. Oke, dari nol sampai dengan tak hingga. Jadi di sini x pangkat n dan ini adalah probability density function atau PDF-nya atau ini ya dari sini ke sini kan gitu kan ya. Oke, sekarang kita sederhanakan yang ini ya. Oke, kita sederhanakan yang ini dengan menggunakan sama integral parsial ya. U dv sama dengan UV dikurangi dengan V du gitu ya. Oke, V integral di sini ya. Ini ya integral, yang ini pun integral gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini U-nya kita U-nya kita pakai yang ini ya. X pangkat N-nya jadi U ya. Dv-nya berarti sisanya yang ini nih ya adalah dv sebenarnya dx gitu ya. Oke, sebenarnya ada dx-nya itu ya. Di sini lambda eksponensial min lambda x dx ya. Oke. Nah, terus du-nya kalau misalkan u-nya adalah x pangkat n, maka du-nya adalah n x pangkat minus 1. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Ini kan kita turunkan kan? Turunan dari ini sama dengan ke sini kan n yang ininya dikurangi 1 kan? Ya. Pelajaran SMP atau SMA apalagi saya ya. Oke. Jadi di sini n x dipangkat n minus 1 dx karena di sini du, di sininya jadi tambahan ada dx. Oke. V-nya ya, ini adalah dv-nya. Berarti kalau misalkan ini turunannya untuk mendapatkan V-nya harus diintegralkan. Kita integralkan ini ya. Sigma eksponensial min lambda X. Ini lihat pertemuan ke-8 dapatnya seperti ini. Oke. Lihat pertemuan ke-8 dapatnya minus eksponensial min lambda X di antara 0 sampai tak hingga seperti itu ya. Oke. Per, pertemuan ke-8 di perhitungan CDF ada. Oke. Nah, terus akibatnya ya, akibatnya di sini eksponensial X pangkat N itu adalah ini. Mana U-nya? Ini sorry. U-nya adalah X pangkat N gitu ya. Terus dv-nya U UV-nya, sorry. V-nya adalah minus eksponensial min lambda X gitu ya. Ingat, ini batasan ini minta hingga sampai 0 ini berlaku juga untuk yang ini ya. Oke, bukan hanya untuk yang ini gitu ya. Berlaku juga untuk yang ini. Jadi nanti seperti ini ya. Dikurangi dengan ini adalah apa? Integral V-nya adalah V-nya mana tadi? Nah, ini ya. Ini adalah V-nya dan ini adalah du-nya. Dan ini adalah du-nya ya. Oke, du seperti itu ya. Oke. Nah, jadi karena di sini kita punya x pangkat n minus eksponensial min lambda x ya, yang ini ya. Oke. Nah, jadi
di sini ya minusnya kan kita bisa kedepankan gitu ya. Oke. Jadi minus X pangkat N kali eksponensial minus lambda X. Dia itu berada di antara tahingga sampai 0. Dan 0 sampai tahingga ya. Oke. Kalau ini masih yang tadi. Oke. Yang ini tetap, yang ini jadi 0. Itu jadi 0 dari mana? Seperti tadi ya. Oke. Jadi sekarang kita masukkan tahingganya dulu. Jadi minus tahingga pangkat N. Terus eksponensial min lambda tahingga. Oke. Nah, yang ini kita dapatkan nilainya sama dengan 0. Seperti yang tadi ya. Oke. Jadi ini kan jadi eksponensial eksponensial minus tahingga kan? Ya. Jadi yang ini adalah eksponensial minus bentar. Oke. Yang itu jadi eksponensial minus tahingga ya. Oke. Oke, ya. Eksponensial minus tahingga. Jadi yang ini minus tahingga itu sama dengan 1/eksponensial pangkat tahingga gitu kan? Ya. Oke. Tahingga ini akan sama dengan 1/tahingga. Itulah ya. Oke. 1/tahingga itu mendekati 0. Kalau di sini 0 dikalikan dengan apapun yang ada di depannya sama dengan Oke, itu untuk yang tahingga. Sekarang untuk yang 0 ya, untuk yang 0 di sini ya. Oke, di sini ada tahingga. Tadi untuk tahingga ya, sekarang yang 0. Jadi di sini dikurangi katanya ya, jadi plus, sorry, karena di sini minus, plus 0 pangkat n eksponensial min lambda x, min lambda 0 gitu kan? Ya, oke. Di sini udah nyata-nyata ada 0 pangkat n, ya. 0 pangkat n sama dengan apapun yang ada di kalinya adalah apapun yang ada di kalinya sama dengan 0. Jadi ini 0 tambah 0 sama dengan 11. Ya, oke. Yang ini sisanya, oke. Yang ini sisanya, ini negatifnya kita keluarkan karena ini kita anggap sebagai negatif 1 ya. Boleh dikedepankan kan? Ya. Jadi tambah seperti ini, jadi hilang seperti ini, dapat seperti ini. Ya, oke. Ini adalah belum selesai ya. Masih ada. Nah, kita dapatkan seperti ini ya, belum selesai ya. Masih bisa disederhanakan maksudnya. Oke, n-nya bisa dikeluarkan kan? Ya. Oke, karena n-nya tidak terikat sama x kan? Ya. Oke. Jadi n bisa dapat bisa dikedepankan, kita di sini dapat n ya. Karena kita mau ngejar ini menjadi fungsi eksponensial lagi, kita butuhkan lambda. Oke. Nah, berarti di sini kita kita munculkan lambda per lambda. Lambda per lambda sama dengan 1. Oke. Berarti boleh kan munculkan lambda per lambda, ya. Lambda yang menjadi pembilangnya diam di sini dan penyebutnya kita ke kiri kan. Oke. Seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini ini adalah PDF dari distribusi eksponensial. Oke, ini adalah PDF dari distribusi eksponensial. Oke, integral sesuatu dikali dengan PDF-nya itu sama dengan ekspektasi sesuatu. Ngerti nggak? Ya, oke. Kan tadi kalau misalkan ekspektasi X itu sama dengan integral X fx fx dx itu kan? Ya. Kalau di sininya X kuadrat, di sini pun X kuadrat, gitu kan? Ya, oke. Kalau di sininya X kuadrat min 1, di sini X kuadrat min 1. Ngerti kan? Ya. Kalau di sini X kuadrat dikurangi 7, ditambah 7, ini pun tambah 7, gitu kan? Ya, oke. Jadi apa yang ada di dalam sini ya ke sini. Oke. Nah, jadi di sini adalah X pangkat N min 1. Itu adalah ekspektasi dari X pangkat N min, ini ada satunya ya, ketutup ya. Satu. Jelas ya? Oke. Ini adalah PFF. Oke. Kita dapatkan seperti ini. Dan inilah
fungsi pembangkit momen. Jadi dengan ada fungsi ini, Anda bisa membangkitkan mau momen berapapun, ya, mau x pangkat berapapun. Ini adalah fungsi pembangkit. Jelas? Oke. Nah, jadi di sini kalau misalkan sekarang yang kita pakai untuk n-nya sama dengan 1 dan untuk n-nya sama dengan 2 ya. Oke. Kita masukkan n-nya sama dengan 1, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, yang ininya 1 per lambda. Oke. Berarti di sini 1 per lambda ya, eksponensial x pangkat 0. X pangkat 0 berapa? 1. Ya kan? Nilai ekspektasi dari nilai 1 adalah 1. Ya, jadi didapatkan 1 per lambda. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang yang untuk varian kita harus dari ekspektasi X pangkat 2. Ekspektasi X pangkat 2 berarti di sini N-nya 2 gitu kan? Ya. Jadi 2 per lambda. Terus di sini ekspektasi X 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi di sini dikali dengan ekspektasi X. Ya. Oke. Jadi ini sama dengan 2 per lambda. Tadi ekspektasi X dapat 1 per lambda seperti ini kan? Ya. Kita kalikan sama dengan 2 per lambda. Ya. Oke. Jadi sebenarnya ini mudah ya. Jadi dalam ini T jadinya nanti T ekspektasi X pangkat 3 itu sama dengan 3 per lambda dikali dengan ekspektasi X pangkat 2 gitu ya. Ya kan? Ya. Oke. Ini sama dengan 3 per lambda dikali dengan 2 per lambda kuadrat. Gitu ya. Lambda kuadrat. Gitu kan? Ya. Oke. Itu sama dengan berapa? 3 kali 2 6 per lambda pangkat 3. Ya. Nanti kalau 4 ya, yang ini nanti kita pakai lagi gitu. Ya. Oke. Seperti itu dan terus gitu ya. Jadi untuk ekspektasi X pangkat berapapun kita bisa. Ya. Oke. Nah, oke, ini ekspektasi X kuadrat dapat 2 per lambda kuadrat. Jadi di sini 2 per lambda kuadrat dikurangi dengan 1 per lambda dikuadratkan gitu kan ya. Oke. Jadi 2 per lambda kuadrat dikurangi 1 per lambda kuadrat karena 1 kuadratnya sama dengan 1 gitu kan. Ya. Oke. Jadi didapatkan 1 per lambda kuadrat. Oke. Jelas? Seperti itu ya. Jadi di sini ya, baik untuk nilai ekspektasi ataupun untuk nilai varian, bentar, belum seru ya. Nah, ini variannya ya. Oke. Terus kalau misalkan standar deviasinya itu sama dengan akar dari varian X, gitu kan? Ya. Oke. Nah, jadi di sini sama dengan akar dari 1 per lambda kuadrat sama dengan 1 per, maka nilai standar deviasinya sama dengan nilai ekspektasi. Itu keunikan dari nilai eksponen dari PDF eksponensi ya. Dan kalau dilihat dari sini dia itu hanya butuh lambda aja kan? Ya kan? Di sini juga butuh lambda doang kan? Nggak butuh yang lain kan? Ya. Jadi parameternya cukup satu adalah lambda. Jadi untuk eksponensial cukup satu parameter yaitu parameter lambda. Kalau tadi butuh dua parameter, butuh mu dan butuh sigma kuadrat, gitu kan? Ya, oke. Oke, ini contohnya sama dengan contoh yang kemarin, ya, yang pertemuan ke-8. Misalkan lama penggunaan telepon umum dalam menit adalah variabel acak eksponensial laju dengan laju 1/10. Nah, ini sebenarnya kemarin sudah saya bocorkan juga 1/10 itu adalah rate-nya. Kalau ditanya rata-ratanya adalah 1/1/10. Jadi rate dengan rata-rata itu beda. Ya, oke. Jadi rata-ratanya adalah 10. Maksudnya apa? Maka setiap orang akan menggunakan telepon umum rata-ratanya adalah 10 menit. Jadi rata-rata penggunaan telepon umumnya adalah 10 menit per setiap orang atau per orang.
Gitu ya. Oke. Jadi ini rate ya, yang ini apa rata-rata Arab bedakan ya. Tapi yang pasti ekspektasi X itu adalah nilai rata-rata ya. Oke. Nah, terus variansnya ya. Varian X-nya itu adalah 1 per apa lambda kuadrat ya. Tadi saya sampaikan bahwa nilai standar deviasinya akan sama dengan nilai ratanya ya untuk yang eksponensial ya. Nah, untuk informasi yang lebih baik, nah kita akan hitung peluang X kurang dari 10 gitu ya. Nah, maka di sini didapatkan ini ngitung yang kemarin ya kan? Ya, seperti halnya kemarin berdasarkan nilai ekspektasi dan deviasi standar, maka 36,2% penelpon menggunakan telepon selama kurang dari 10 menit ya. Oke. Yang lainnya ya lebih dari sisanya lebih dari 10. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke ya. Nah, jadi kalau misalkan kita pandang refresh kuliah minggu lalu dan kuliah hari ini eh fungsi continue itu ya analognya dengan discrete itu hanya di sini ya. Kalau yang ini menggunakan integral ya, kalau integral tentu ada buntutnya dx gitu ya. Oke. Kalau yang discrete menggunakan sigma. Oke. Nah, terus yang ini menggunakan PDF, yang ini menggunakan PMF. Sama aja ya, sama aja. Tapi jangan lupa ya. Oke. Nah, terus di sini kalau ini kan yang awal ya. Ini pertemuan ke-8 kemarin, lihat lagi kalau nah jadi sebelum masuk ke ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X di kuadrat kan yang ini dulu kan ya, yang ini dulu. Jadi ini untuk variansnya. Kalau misalkan untuk continue ya pakai integral ya. Untuk apa discrete pakai sigma ya. Ya pada prinsipnya sama aja. Ini adalah yang dicarinya ya, dan ini adalah sebagai pembobot. Karena di sini pun pembobotnya adalah yang itu ya. Oke.